Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi? Ya, 1 minggu kita sudah melakukan ujian. Kali ini kita kembali ke materi ya di pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Umi doakan semoga anak-anak Umi tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia, tetap tambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik anak Umi, hari ini kita akan membahas mengenai mengelompokkan sumber daya biotis sekitar. Ya anak Umi ya, yang kemarin kita sudah bahas mengenai sumber daya biotis. Ini kita kembali ke yang ke spesifiknya. Ya anak Umi, kita di sini akan bahas ciri spesifik Kota Binjai. Ayo anak Umi pasti sudah pada tahu. Apa sih ciri spesifik Kota Binjai? Yang terkenal sampai tugunya juga dibuat, ya kan, sama pemerintah. Ya, kita lihat apakah ciri spesifiknya. Wow, rambutan. Ya, jadi spesifik Kota Binjai itu dikenal dengan rambutan. Ya, anak Umi ya. Jadi, anak Umi yang dicintai Allah, jadi buah rambutan sudah merupakan tumbuhan kebanggaan di Kota Binjai. Hampir di setiap pekarangan, ya kan, rumah, hampir sih di rumah Umi tidak ada. Hampir setiap di pekarangan rumah mempunyai rambutan. Ya anak Umi ya. Jadi sampai dibuat tugu rambutan, ya kan. Kalau kita memasukin tuh dari Medan ke arah Binjai itu ada tuh tugu tuh, ya, tugu yang dibuat pemerintah, tugu rambutan, ya kan. Masya Allah, begitu luar biasanya Kota Binjai. Ya anak Umi, ya. Kalau kita ingin ke Medan, ya kan, kita melalui nih di sebelah kiri nih, orang-orang menjual rambutan, ya kan, di pinggir jalan. Yang inilah rambutan kebanggaan Kota Binjai. Ya, anak Umi, kan Umi kan juga ngajarnya tuh di Medan, pernah juga tinggal di Medan. Jadi ketika Umi pulang kampung ke Binjai gitu kan, jadi orang Medan bilang gini, bawa oleh-oleh rambutan ya katanya, karena rambutan Binjai itu lain dengan yang lain, berbeda dia dengan rambutan yang ada di sini. Umi mikir rasanya kayak sama saja lah, tapi mereka merasakan rambutan Binjai itu berbeda, ya, berbeda dengan rambutan yang ada di Kota Medan. Umi pernah ngelihat orang penjual rambutan di Kota Medan sampai bilang gini, ini rambutan Binjai nih, rambutan Binjai nih, sampai ditulis gitu ya. Ya, jadi mereka itu sebagai alat promosi jadinya kan di Kota Medan, yang membuat ya kita juga nggak tahu dari Binjai atau enggak kan gitu kan. Tapi salah satu cirinya ya karena Binjai itu kota rambutan, jadi itu sebagai daya tarik untuk penjualan yang ada di Medan. Ya anak Umi ya. Kemudian ya, kenapa sih rambutan Binjai itu sangat terkenal, ya kan? Ciri khas yang membuat rambutan Binjai menjadi incaran banyak wisatawan, ya. Apa wisatawan? Orang yang berkunjung sebagai wisata ya, yang datang berkunjung ke Binjai untuk berwisata. Rambutan ini memiliki buah yang lebih besar jika dibandingkan dengan jenis rambutan yang lain.
Selain itu, rambutan ini juga memiliki tingkat kemanisan yang tinggi dengan daging buah yang tebal dan padat. Ya, Nak Umi. Jadi ini salah satunya nih, kenapa disebut dengan kota rambutan. Ya kan Anak Umi? Jadi bangga dong, harus jadi menjadi anak Binjai. Oke, Anak Umi. Nah, sampai ya kan semakin ininya dibuat nih, ya kan. Pernah tahu ini apa ini nama tokonya? Toko ya oleh-oleh khas kota Binjai, ya kan. Toko toko rambutan, astagfirullah, Royan Binjai, Royan Binjai, ya kan. Royan Binjai ini juga ada loh di Kuala Namu. Jadi Umi kan ngajar nih di Medan. Jadi Umi ngajar anak yayasan tempat Umi ngajar, ya kan. Jadi ketika Umi datang ke rumahnya, ya kan, jadi Umi tuh disediakan nih, Mi katanya gini, ini makan dulu nih Mi katanya gitu kan. Tengok kotaknya, ini kan Royan Binjai gitu kan, kue kacang itu disediakannya. Jadi dia bilang ini kan tempat rumah Umi nih kan gitu kan. Iya Mi, Mama Bapak suka kali nih Mi, asal ke Binjai singgahnya ke Royan Binjai. Mereka tuh sukanya belinya di sini nih. Jadinya setiap ke Binjai mereka itu singgah ke Royan Binjai membeli berbagai macam oleh-oleh khas kota Binjai. Padahal rumahnya di Marelan, nggak jauh kali ya ke kota Binjai kan, tapi itu menjadi ciri khas mereka ketika ke kota Binjai. Jadi mereka itu sangat menyukai gitu kan oleh-oleh kota Binjai. Oke, Anak Umi, ya kan, jadi bangga ya. Kemudian nih Umi ini seneng nih dengan sirup yang rasa rambutan. Jadi makin terkenalnya kota Binjai sampai dibuat nih sirup rambutan, ya kan. Tidak ada dijual di swalayan kecuali di Royan Binjai. Umi pernah nih nyari ini di swalayan nih, pengen nih beli sirup rambutan. Umi udah pernah belinya. Jadi Umi cari ini di swalayan, nggak nemu, hanya ada di Royan Binjai, ya Anak Umi ya. Jadi Anak Umi, jadi bangga dong ya, harus bangga nih karena kita punya sirup nih, sirup khas kota Binjai, rambutan. Umi, kita lihat dulu nih, ya kan, rambutan, ya kan, rambutan. Sekarang Anak Umi kasih kuis nih, tapi Anak Umi jawab di kertas lembar saja, langsung jawabannya ya, tidak banyak. Kuisnya yang pertama, Anak Umi cukup menceritakan bagaimana sejarah kota Binjai. Itu kuisnya ya. Yang terbaik dong, kalian harus tahu sejarah kota Binjai. Jadi kenapa disebut dengan kota Binjai, bagaimana ceritanya maka kota Binjai ini seperti saat sekarang ini. Jadi Anak Umi ceritakan kenapa kita harus tahu dong, kita tinggal di Binjai. Jadi sejarah kota Binjai kita harus tahu. Jadi Anak Umi itu tugasnya nggak usah banyak-banyak, satu saja. Jadi menceritakan sejarah kota Binjai, itu tugasnya ya Anak Umi ya. Jadi Anak Umi bisa nih nanya ke orang tua, gimana sih sejarahnya, boleh nih. Umi pernah ngeliat nih
buku sejarah Kota Binjai. Umi pernah kemarin pelatihan kerja di Wali Kota Binjai. Di situ ada tuh bukunya tuh, sejarah Kota Binjai. Waktu Umi berada di di Wali Kota Binjai. Jadi masya Allah kali gitu ya kan. Jadi anak Umi cukup aja menceritakan sejarah Kota Binjai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.